Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada roh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau telah berjuang dari alam kegelapan, alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Syariat Islam di Aceh pada mata kuliah Studi Syariat Islam di Aceh. Nah, ada beberapa poin penting yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua sejarah masuknya syariat Islam di Aceh, yang ketiga syariat Islam pada Sultan Iskandar Muda, yang keempat syariat Islam pada masa penjajahan, yang kelima syariat dalam penegakan Aceh Merdeka, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi atau kesimpulan dari kelima poin tersebut. Nah, langsung saja kita mulai pendahuluan. Nah, di dalam mempelajari sesuatu mata pelajaran, mata kuliah, tentu saja dimulai dengan pendahuluan. Pendahuluan ini sangat penting agar kita untuk mengetahui isi dari keseluruhan mata pelajaran atau isi dari keseluruhan di dalam suatu buku. Nah, sejarah membuktikan bahwa syariat Islam sudah berkembang sejak dahulu di Aceh pada masa kerajaan Aceh Darussalam di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Untuk memahami bagaimana sistem syariat yang berlaku pada masa Sultan Iskandar Muda dapat dikaji melalui kebijaksanaan yang ditempuh selama menduduki Kesultanan Aceh sekitar 29 tahun lamanya, yang dimulai dari tahun 1607 sampai dengan 1639. Rakyat Aceh telah berjuang untuk dapat kembali melaksanakan syariat Islam secara kafah seperti halnya dilaksanakan pada masa Sultan Iskandar Muda. Menurut Ali Hashimi, sejarawan Muslim menyatakan bahwa Sultan Iskandar Muda adalah pahlawan yang perkasa, bijaksana dalam perkataan, sangat baik dalam kelakuannya, sangat baik sikapnya. Dan karena itulah Sultan Iskandar Muda namanya. Tetap pada yang kebaikan dan kelebihan Sultan Iskandar Muda telah ditulis oleh salah satu ahli sejarah dalam Prancis yang bernama Augustin, sebagai seorang peneliti Prancis dan sekaligus sejarawan Prancis. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, sejarah masuknya syariat Islam di Aceh. Nah, pada poin yang kedua ini, sejarah masuknya Islam di Aceh, sejarah masuknya Islam di Aceh tidak dapat dipastikan kapan sejarah masuknya Islam di Aceh secara pasti. Suatu pendapat memperkirakan agama Islam mulai masuk ke daerah Aceh pada abad ke-9, menyusuli pada abad ke-9. Uraian Ali Hashimi atau menurut Ali Hashimi, di Aceh terdapat beberapa kerajaan Islam yang paling tua di Indonesia. Yang paling tua adalah Kerajaan Perlak, yang dimulai dari tahun 840 sampai dengan 1291 Masehi. Disusul Kerajaan Islam Samudra Pasai, yang dimulai dari tahun 1042 sampai dengan 1427 Masehi. Kerajaan Tamiang, yang dimulai dari tahun 1184 sampai dengan 1398. Dan kerajaan yang paling berpengaruh pada masa syariat Islam di Aceh ini berlaku yaitu pada masa kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam.
Pada tahun 1345, pengembara muslim termasyhur, yakni Ibnu Battuta, singgah di Samudra Pasai dalam perjalanannya dari Delhi ke China. Ia menyebut jumlah penduduk kota Pasai kurang lebih sekitar 20.000 jiwa. Di sana terdapat istana yang ramai dengan ratusan ilmuwan dan ulama pada masa itu. Samudra Pasai berada di bawah pimpinan Sultan Malik ad-Dohir. Selanjutnya pada poin syariat pada masa Sultan Iskandar Muda. Nah, telah dijelaskan pada sebelumnya, kerajaan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda yang dimulai dari tahun 1607 sampai dengan 1636 yang menetapkan hukum Islam sebagai pedoman hidup di kerajaan. Dengan demikian, pada masa kerajaan Islam Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda mengalami kemajuan yang sangat pesat. Syariat Islam bagi masyarakat Aceh bukan suatu hal yang baru. Hal ini disebabkan masyarakat Aceh telah lama memberlakukan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh sejalan dengan masuknya Islam di Nusantara. Ada dua kerajaan yang sangat penting dalam perjalanan syariat Islam di Aceh. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai, yang kedua adalah kerajaan Aceh Darussalam. Dua kerajaan ini merupakan dua kerajaan yang sangat-sangat berpengaruh dalam perkembangan syariat Islam di Aceh. Poin yang keempat, syariat Islam pada masa penjajahan. Nah, ini sangat penting yang untuk kita bahas bagaimana syariat Islam pada masa penjajahan, terutama pada masa operasi militer, pada masa gerakan Aceh Merdeka. Nah, kedatangan penjajah Belanda menyebabkan Kesultanan Aceh terhapus. Sultan Aceh terakhir, walaupun pada masa awalnya Belanda bersama-sama rakyat, dan pada akhirnya terpaksa turun tahta menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Akhir 1883, ketika sudah cukup umur, Tuanku Muhammad Daud Shah oleh para bangsawan mulai diberi kewenangan untuk menjalankan tugas kesultanan, namun didampingi oleh Raja Muda Tuanku Hashim dan Qadi Malikul Adil atau Tunku Cik Tiro. Sejarah syariat Islam di Aceh dapat dilihat sejak awal masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan kemerdekaan Indonesia. Syariat Islam di Aceh tidak hanya sebagai ajaran agama dan mengandung perintah Allah, namun syariat Islam di Aceh menyatu dalam masyarakat dan menjadi spirit perjuangan terhadap melawan penjajahan. Menjelang kedatangan Jepang, suatu pemberontakan menentang pemerintah Belanda di Aceh pecah setelah Jepang menduduki Aceh pada Maret 1942. Pemberontakan orang-orang Aceh berhenti, malah berkembang semakin luas. Komponen penting dalam hal tersebut sebagaimana dalam perang Aceh sebelumnya sekali lagi didominasi para ulama dan dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereh. Pada masa gerakan Aceh Merdeka, syariat Islam di Aceh bisa dibilang agak terhambat sedikit karena pada masa itu Aceh dalam keadaan tertutup. Nah, selanjutnya masuk pada kesimpulan, syariat Islam di Aceh masuk pada ke abad 7 atau abad ke-9, dan masa kerajaan Aceh Darussalam merupakan masa kejayaan dari perkembangan syariat Islam di Aceh atau sejarah masuknya syariat Islam di Aceh. Nah,
Demikian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.